Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, saya dari Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai iman, ilmu, dan amal. Untuk materinya, saya tidak mencari dari sumber Google maupun YouTube atau artikel-artikel lainnya. Namun, saya akan menjelaskan materi kali ini dari modul Kemanusiaan dan Keimanan dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Iman sangat erat kaitannya dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntutan iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Iman secara bahasa artinya pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Adapun pengertian iman menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dalam hadis ini dengan jelas dijelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk suatu keimanan seseorang ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan hati. Artinya, orang yang beriman hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Yang kedua adalah pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan. Seperti yang kita tahu, amal merupakan unsur dari iman. Seperti perkataan Imam Ibnu Abdul Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, yaitu perkataan hati atau disebut i'tiqad, dan perbuatan lisan, yaitu perkataan tentang kalimat Islam atau mengikrarkan syahadat. Dan ada pula perbuatan yang terbagi menjadi 2, yaitu perbuatan hati, yaitu niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya.
Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ilmu. Ilmu itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab alama, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali, dan ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga ilmu itu sendiri dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita jelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi atau memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dalam hubungan inilah, konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, karena dalam Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat ini jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh. Ini seolah menengahi antara iman dan amal. Seperti yang kita tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan ilmu adalah yang pertama, yaitu ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan dari para nabi. Dan yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Dan yang terakhir, keutamaan ilmu itu adalah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya, seperti dalam arti surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang terakhir adalah amal. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna amalan. Dari Ibnu Faris dalam Mu'jamu Maqayisul Lughah berkata, amala akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Adapun dari Raghib Al-Asfahani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal itu sendiri bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan solihat. Jikalau dari segi yang buruk digandengkan dengan su'u atau sayyiat. Ini tercermin dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai iman, ilmu, dan amal. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.